Shalom sahabat Girl Blessing, Happy Sunday. Sahabat Girl Blessing, hari ini aku nggak akan memberikan sharing firman yang panjang seperti yang sebelum-sebelumnya. Beberapa minggu yang lalu kan aku selalu bikin 2 part gitu ya untuk sharing firman. Tapi untuk hari ini, khusus hari ini, aku akan sharing ke kalian mengenai visi hidupku dalam Tuhan. Karena mungkin banyak di antara kalian, khususnya teman-temanku, banyak yang bertanya ke aku gitu loh, kayak apa sih visi hidupmu? Apa sih yang membuat kamu memiliki visi dalam hidupmu? Apa sih kira-kira hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita tuh bisa mengetahui gitu loh visi kita dalam kehidupan ini tuh apa? Dan kenapa aku juga pengen share ke kalian mengenai my vision gitu kan untuk minggu ini, karena ya maksudnya minggu-minggu lalu pun aku suka cita gitu kan, tapi khusus untuk minggu ini aku benar-benar suka cita banget, kayak karena aku pernah bilang ke kalian juga kan bahwa pandemi itu adalah sumber berkatku. Jadi minggu ini tuh aku berhasil memenangkan beberapa perlombaan dari fakultasku, dan oh my god, aku bersyukur banget karena apa yang aku lakukan itu, aku tahu gitu loh, aku melakukan itu dengan proses yang panjang dan aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, dan aku selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupanku. Jadi itu singkat cerita aja yang mendukung aku lah intinya untuk lebih excited untuk cerita ke kalian mengenai my vision gitu kan. Dan teman-teman, visi hidupku itu diambil dari satu ayat Alkitab, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. Aku bakal bacain ke kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Nah, sebelum masuk ke ayat ini, aku pengen share ke kalian mengenai kehidupanku lah, dari dulu hingga sekarang tuh gimana. Dan aku sering sih cerita ini sama teman-temanku, dan teman-temanku ekspresinya adalah mereka kaget, mereka nggak nyangka bahwa aku mengalami hal ini. Dan for real guys, aku dengan sukacita aku menceritakan pengalaman pribadiku kalian. Aku memang berasal dari keluarga yang broken home, jadi sekitar minggu depan atau beberapa minggu lagi aku bakal share ke kalian juga mengenai tema yang judulnya broken home. Jadi masalahnya gini loh, kayak aku nggak ngerasain bahwa kehidupanku ini aku berasal dari keluarga yang broken home. Aku merasakan damai sukacita yang besar dari Tuhan. Aku merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Aku merasakan pengalaman spiritual yang luar biasa sama Tuhan. Dan sampai detik ini, aku sampai bisa bikin video seperti ini semua juga berkat tangan Tuhan gitu loh. Dan gak perlu kita pungkiri lagi ya teman-teman, kayak semua orang pun tahu gitu loh, kebanyakan anak broken home akan digambarkan case yang kayak mereka akan menjadi anak yang nakal, anak yang gak berguna, anak yang gak berpendidikan, anak-anak yang kayak intinya jauh dari Tuhan, jauh dari panggilan hidupnya, anak-anak yang ngebangkang, yang kurang ajar, yang intinya tuh the worst gitu, worst, intinya yang paling buruk. Tapi ketika aku menceritakan pengalaman pribadiku ke teman-temanku dan juga ke kalian semua gitu, mungkin kalian akan merubah mindset kalian gitu kan. Oh, ternyata anak yang broken home gak selamanya memiliki gambaran seperti itu loh. Dan aku ingin mematahkan perkataan seperti itu, karena aku hidup keras banget kalau aku boleh cerita ke kalian. Karena aku dari kecil emang udah gak dekat sama keluargaku. Papa mamaku aku gak dididik sama mereka, gak dibesarkan oleh mereka. Aku dibesarkan oleh omahku yang sekarang umurnya 80 tahun. Kayak aku tidak perlu dikasihani sih, cuman aku pengen ngajak siap kita gitu. Kalau misalnya diantara kalian kayak ngerasa kalian tuh paling tertekan banget kehidupannya, no guys, kamu gak pernah sendirian. Ini dunia tuh luas banget loh teman-teman. Kayak bukannya kamu loh satu-satunya orang yang merasakan kesedihan itu, ataupun kalaupun iya, tapi setiap orang itu punya permasalahannya sendiri-sendiri, kesedihannya sendiri-sendiri. Mungkin kamu bermasalah dalam area nggak dapat kasih sayang dari mama, tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin mereka kehilangan orang tuanya, dan harusnya kita kan mesti lebih bersyukur dong, kita masih bisa melihat mereka walaupun kita tidak mendapatkan kasih sayang dari mereka. Jadi maksudnya syukurilah apa yang kamu punya, syukurilah apa yang ada pada dirimu sekarang. Dan kalau balik lagi ke ceritaku,
Dari kecil, dari aku playgroup sampai aku kelas 4 SD itu aku dituntut mamaku untuk benar-benar ranking 1. Intinya I'm the winner. Jadi untuk semua perlombaan dari fashion show, artis, casting semua udah pernah aku cobain, dan ya itu aku selalu dituntut untuk menjadi anak yang intinya lu number one, lu nggak boleh menjadi yang terakhir. Dan singkat cerita, mamaku pergi, namanya broken home gitu kan. Intinya mamaku udah nggak sama aku lagi, dan aku tinggal sama papaku. Dan oh my god, nilaiku semua turun anjlok parah banget, dan aku shock sih. Tapi kayak semua orang mencaci aku, bener-bener kayak yang dulunya kamu tuh model, bintang sekolah, bintang semuanya, bintang kalender, bahkan semuanya lah intinya, dari sekolah hingga gereja gitu kan. Tiba-tiba udah nggak sama mamaku dan aku anjlok gitu aja. Saya cerita, papaku pun akhirnya pergi ninggalin aku karena berkeluarga. Bukannya dia ninggalin aku, telantarin aku, no, enggak. Karena aku percaya bahwa Tuhan tuh akan selalu menopangku ya. Walaupun waktu saat itu aku nggak kepikiran seperti itu, nggak, maksudnya benar-benar belum ke arah sana lah. Dan sekitar kelas 5 SD atau 6 SD kayaknya ya, aku tinggal sama omahku. Jadi selama itu pun aku cuma deket sama mamaku, ya udah sama mamaku aja. Makanya itu tadi aku bilang kan, aku anjlok karena mamaku pergi gitu. Jadi gak ada yang bimbing aku, gak ada yang perhatiin aku gitu. Pas sama case sama papaku itu emang aku nggak ngejudge bahwa seorang ayah itu tidak mendidik anaknya ya. Cuman emang case dalam kehidupanku adalah ya my father's not like ya ayah yang lain gitu, berbeda lah intinya dari pergaulannya semuanya. Akhirnya aku dibesarkan oleh sama omahku dari aku kecil. Dari aku nggak deket sama omahku sampai aku akhirnya deket banget gitu kan. Berjalannya waktu, ya intinya aku menata kehidupanku sendiri, mengarahkan kehidupanku sendiri, mengambil keputusan diriku sendiri sampai SMP. Intinya masih berjalan baik. Masuk SMA aku tuh the worst pergaulan di SMA aku tuh parah banget pergaulannya. Dan dari aku tidak menjelekkan SMA aku, cuman pergaulannya aja sih di luar sekolah ya pastinya. Kalau dalam sekolah semua baik-baik aja. Ya aku mulai mencoba untuk, I think aku harus menjadi seseorang yang lebih baik gitu dari sebelumnya. Di situ aku mulai mikir, akhirnya aku masuk OSIS, ikut organisasi, punya teman, dan lama-lama semuanya meningkat. Jadi kayak ya semua orang mulai menyukaiku kembali gitu. Akhirnya dimulai dari pergaulanku yang kayak teman-temanku yang pernah ngambilin orang, teman-temanku juga yang pernah ngedrugs, yang narkoba, nge-vape, aduh semuanya lah udah pernah aku temenin gitu kan. Tapi satu hal yang aku tahu dan sadari sampai sekarang ini adalah bahwa mereka nggak pernah sedikit pun menawarkan kepada aku kayak nge-vape yuk atau ke diskotik yuk, no. Dan for real ya teman-teman, walaupun aku hidup di Jakarta, tapi aku nggak pernah tuh namanya nyobain ke diskotik, mabok bir, ngerokok, vape, no. Aku nggak pernah nyobain itu semua dan aku nggak tertarik untuk itu semua gitu. Dan berjalannya waktu kayak sekitar mau masuk ke dunia perkuliahan itu lagi liburan kan. Pokoknya aku tuh datang ke Jakarta, jadi aku sedih banget sih ingat cerita ini karena papa dari temanku itu meninggal gitu kan. Dan aku datang di situ, jadi kita bertiga, aku dan dua temanku perempuan. Terus singkat cerita ini tuh sesimpel gini loh teman-teman, kayak pemakaman papahnya ini tuh bentrok sama gerejaku gitu. Dan akhirnya aku bingung kan kayak, duh hari Minggu nggak gereja dong gue, gimana nih? Akhirnya temanku nyaranin, gereja sini aja yuk, kita ibadah bareng, yang penting kan lu ibadah gitu. Dan aku mikir kayak yaudahlah yang penting ibadah gitu kan. Pas ibadah untuk pertama kalinya aku menangis dan gak jelas kenapa alasannya. Dan itu ketika aku mendengar pujian yang dibawain judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Makanya itu adalah lagu yang bener-bener buat aku tuh kayak ngerasa kata-katanya itu loh yang kayak di situ dibilang hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan hari yang telah Tuhan beri gitu. Kalau selagi aku masih bisa hidup, masih kuat, ya aku akan melakukan bagianku yang terbaik gitu loh. Walaupun kadang aku mengeluh dalam prosesnya, tapi aku tetap menjalankan gitu kan. Aku menangis dan untuk pertama kali aku mendengar bahwa di situ Tuhan bilang, it's okay, aku gak akan pernah biarin kamu yatim piatu, kamu akan aku adopsi secara langsung, dan jangan pernah berbuat dosa lagi dan ikutlah aku. Itu adalah percakapan, bukan percakapan malah, lebih ke arah aku yang mendengarkan. Karena menurutku ketika kita lagi jatuh dalam dosa, sedih, kecewa, marah, doang atau ngapa-ngapain, you don't have to always pray. Kamu gak harus selalu berdoa, berkata-kata sepanjang lebar, bikin opini gitu, bikin karya tulis untuk Tuhan. Cukup diam dan mendengarkanlah apa yang Tuhan pengen katakan kepada kamu. Dan di situ kamu akan mendengarkan dan mengetahui banyak hikmat dari Tuhan. Dan berjalannya waktu, aku mengaminkan kata-kata itu, kata-kata yang aku dengar.
Dan aku temulah satu ayat ini, 1 Petrus 2:9 ini, dari, kalian tahu kan kalau misalkan kalian datang ke Haleluya, ke toko-toko buku, itu kan suka ada gantungan kunci dari kayu gitu kan. Nah itulah, di situ ada tulisannya Sarah, artinya God's Princess, dan di bawahnya 1 Petrus 2:9. Kalau aku bacain bahasa Inggrisnya tuh aku suka banget. Di sini dibilang, but ye are a chosen generation, a royal priesthood. Jadi kayak di sini tuh berbeda jelas banget dibilang a chosen generation. Akhirnya pas aku tahu sampai sekarang ya, aku tarik ulur ke sekarang, yang aku tahu adalah bahwa gue nggak sendirian menjadi kehidupan ini. Masih banyak orang-orang yang sayang sama aku. Dan kalau aku lihat lebih ke bawah lagi gitu ya, kadang manusia emang harus lihat ke bawah guys, untuk kita tuh sadar bahwa kita tuh memiliki lebih lagi. Bahkan nafas kehidupanmu aja itu udah hal yang berharga gitu, tapi kadang kita nggak sadar gitu kan. Dan aku sadar bahwa aku tuh diadopsi langsung sama Tuhan, bukan diadopsi oleh manusia lain. Walaupun aku kehilangan mama papaku, kehilangan kasih sayang bertahun-tahun, bahkan sampai detik ini. Dan kadang aku pun pernah dilupakan ulang tahunku. It's okay, aku udah nggak merasa sedih. Bukan karena aku bukan karena aku dendam atau gimana, enggak. Tapi aku ingat satu hal, bahwa visi kehidupanku ini adalah, ya ini 1 Petrus 2:9, bahwa aku ini adalah pilihan Tuhan yang dipanggil dari kegelapanku, dari duniaku yang gelap dulunya, yang udah gak pernah bisa melihat Tuhan, gak pernah tahu harus ngapain ke depannya. Tapi akhirnya aku dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. So teman-teman, untuk kalian bisa mengetahui visi kalian, mengetahui apa tujuan hidup kalian, sebenarnya itu sesimpel kalian cukup mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan for your information guys, aku pun baru dibaptis itu tahun 2018, karena tanggal 2 Desember, aku ingat banget, 2 Desember tuh aku harus pergi ke Bali kan. Dan tiba-tiba tuh aku mikir, gue takut banget yang namanya itu naik pesawat, dan gue takut kalau tiba-tiba gue mati, gue harus dikubur pakai acara apa gitu kan. Maksudnya itu bodoh banget sih, tapi ya itu sesimpel itu loh. Maksudnya gini, kamu tuh menyerahkan dirimu kepada Tuhan, itu ada dua tipe. Pertama, mungkin kamu harus dipaksa dalam arti kayak ini buat kebaikan kamu. Aku nggak ngerti ya case-nya gimana, tapi satu lagi tuh sesimpel kamu nggak pernah ngebayangin gitu loh alasannya tuh seperti apa. Dan aku tuh takut banget dulu dibaptis, karena aku melihat teman-temanku waktu SMP tuh banyak banget yang dibaptis. Ini tuh lagi lomba-lomba untuk dibaptis gitu kan, tapi mereka tuh nggak ada perubahan. Dan aku takut ketika aku dibaptis aku melakukan dosa terus. Tapi akhirnya aku disadarin bahwa manusia tuh nggak pernah namanya tuh nggak berbuat dosa. So kalau kalian punya alasan kalian nggak mau dibaptis karena kalian takut berbuat dosa, itu namanya munafik guys. Karena pada akhirnya manusia akan terus berbuat dosa. Tapi gimana akhirnya kamu membuat sebuah kesepakatan dengan Tuhan, dengan dirimu sendiri. Ketika kamu telah menyerahkan diri kamu nggak akan berbuat dosa itu lagi. Jadi kesimpulannya dari aku, ketika kamu mau mengetahui visi hidupmu, itu sesimpel kamu cukup mendengarkan kata Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, dan jangan pernah mengandalkan diri kamu sendiri. Karena kata hati itu kadang emang mirip-mirip sama apa kata Tuhan. Menurutmu tuh kayak, ini kayak bener deh, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu loh. Jadi tetap harus bawa dalam doa. Mungkin kalau kalian perlu ya, kalian boleh puasa gitu. Puasa itu nggak harus kayak apa sih, ngeforsir diri kalian kayak jangan makan. Puasa tuh banyak banget tipenya loh teman-teman. Puasa itu melakukan sesuatu, menahan diri dari apa yang kalian sukai banget. Kayak misalkan aku suka banget main Instagram gitu misalkan ya udah aku puasa Instagram, aku nggak akan main-main Instagram lagi gitu untuk menahan diri aku, tapi aku akan menggantinya dengan membaca firman, mendengarkan firman Tuhan. Kalau misalkan kalian puasa makan, kalian sakit kalian mati, atau kalian pingsan, ini amit-amit aja ya, maksudnya jangan membahayakan nyawa kalian untuk sesuatu yang bisa kalian ganti. Jadi kalian tuh harus pinter-pinter juga nih teman-teman. Kalian tuh harus puasa seperti apa, harus melakukan apa untuk kedepannya. Dan minggu depan aku juga mungkin akan sharing ke kalian mengenai misi dalam kehidupanku, karena kan kayaknya kurang afdol gitu ya kalau misalkan aku menceritakan visi hidupku dan juga tapi misinya itu nggak ada. Dan ya itulah kesimpulan dari visi kehidupanku, dan sesimpel itu aja. Dulu tuh aku pernah loh kayak ngomong, ya udahlah gue di hidup ini cuma mau jadi berkat aja lah bagi sesama. Nah itu aku bakal jelasin juga ke kalian mengenai kata-kata menjadi berkat bagi sesama. Itu ternyata ada salahnya juga kata-kata itu. Maksudnya pemikiran itu kan kadang kan kita kan suka mikirin dari satu sudut aja kan. Nah aku bakal jelasin ke kalian juga mengenai sudut lainnya itu seperti apa. So teruslah bertumbuh dalam Tuhan dan jadilah berkat, dan semangat untuk terus mencari visi kehidupan kalian. Karena ingat teman-teman, visi kalian, tujuan hidup kalian adalah hal yang sangat krusial buat kalian tuh bisa melanjuti kehidupan kalian dalam dunia ini. Jadi kalau kalian gak ada tujuan, gak ada harapan, gak ada hal-hal yang kalian tuju, percaya teman-teman, kalian akan lebih mudah untuk stres dan depresi. God bless you.